Gini, oke, securang-curangnya wasit ya, nggak ada yang namanya wasit itu pantas disentuh aja nggak boleh ya. Nggak boleh. Gini, secara garis besar kita harus tahu PON itu apa sih? PON itu kan tujuannya adalah untuk mengambil potensi-potensi atlet muda dari setiap daerah untuk dipromosiin ke profesional. Ya. Tapi realitanya banyak kan kita ngelihat pemain mana dia lahir misalnya di Jakarta, dicabut main di daerah mana, dicatut ke daerah mana ya kan? Itu aja dari konsep untuk mengembangkan pemain daerah untuk jadi profesional itu udah salah. Bahkan ada beberapa pemain-pemain yang cukup berkompeten bisa main di liga kita, segala macem. Kayak kenapa harus dicederain kayak gitu? Sebenarnya gue pengen nangis, tapi tapi MU habis menang. Jadi kayak ketahan. Kalau nggak mau ditonjok sama rakyat, jadilah pemimpin yang bijaksana. Selengkapnya di obrolan bola anak rental. Ya tadi gue udah gimmick pura-pura kecewa. Pas lu bilang kayak gitu, lu mau pemimpin lagi. Iya kan pemimpin lapangan wasit. Iya. Apalagi bobo tonjok kan. Makanya itu ultimatum juga tuh buat yang lain. Buat yang lain nggak tahu siapa aja ada yang merasa kurang bijaksana ya kan. Sekeluarga lah. Jadi bawa-bawain gitu dulu. Dia duluan. Gue kepancing. Gue pemimpin kan, gue pemimpin lapangan. Iya, maksudnya kan ada aja keluarganya semuanya wasit. Bisa aja iya. Semuanya. Lah kan emang semuanya wasit. Iya, sama mantunya. Sama mantunya jadi wasit lagi dong. Wasit iya, semuanya wasit emang. Kan dia kan yang ngatur jalannya pertandingan kan? Iya. Pertandingan apa tuh? Eksekutif. Bukan. Maksudnya kereta eksekutif. Iya, kereta eksekutif. Masinis. Temen gue sekeluarga masinis semua. Oh iya. Jalannya kontestasi liga. Iya. Konsnya udah ini bukan beneran ya, cuman seakan-akan kayak mau ke konstitusi gitu ya, seakan-akan Saya kepleset aja lidah. Biasa bahas politik kan. Iya. Tapi kan kita pengen bahas sesuatu yang lagi viral banget nih di Twitter. Apa soal PON. Aduh, secara general juga spesifik gitu. Kita sebelum bahas PON kita perkenalan dulu. Ini nama harus untung nama gue udah selalu harus di ini ya. Perkenalkan, nama saya Berdimo, saya host memimpin jalan acara kesayangan kalian. Sebelah saya ada siapa? Nama saya Michael James Ronald. Nama saya Nando dari Aceh. Tapi tidak curang. Apa tuan rumah? Harus menang. Biar balik modal dong. Parah banget, Pak. Penalti gaib. Sampai gue nggak balik modal. Tapi untung aja. Udah balik modal tuh udah untung itu udah lebih balik modal berarti. Kan buat pilkada. Saya aja tuh. Aduh ini ya. Omongannya nggak jadi, anggap aja itu nggak ada di rewind. Oke, kita bahas Sulteng versus Aceh. Lagi ramai banget nih di Twitter ya utamanya ya. Karena di Instagram juga. Di Instagram juga ya. Di seluruh media sosial. Semua ya. Gue bingung. Pertama gue bingung gini. Apakah mereka tuh nggak tahu kalau yang namanya PON itu event terbesar di Indonesia? Ya. Jadi bertindak seaneh itu gitu. Mereka tahu nggak sih? Apa emang udah gila aja hatinya? Dikira nggak disorot kali ya? Iya. Dan disiarin di Ainus. Iya. Kenapa tuh? Tapi kayak gini. Oke, securang-curangnya
wasit ya. Nggak ada yang namanya wasit itu pantas disentuh aja nggak. Iya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Secara launya nggak boleh. Kalau misalkan ini POV sisi lain ya. Ya. Kalau menurut gua yang namanya lu main bola, lu harusnya respect dan cinta terhadap sepak bola itu sendiri. Lu tahu kalau misalkan lu bermain itu ada hakimnya. Oke. Jadi lu jangan sentuh hakimnya, walaupun lu merasa dicurangin. Walaupun hakimnya enggak serius yang bercutang, kenapa sih senyuman? Enggak, walaupun hakimnya kayak pertandingan versus Sulteng kemarin, Sulteng Aceh kemarin. Menurut gua kalau misalkan emang lu ngerasa dicurangin kan ada lembaga yang mengurus bagaimana etika dalam berwasit. Iya. Gitu. Jadi nggak usah lu main hakim sendiri lah, ada kok yang ngurusnya. Jadi walaupun emang lu ngerasa dicurangin, mending nggak usah lu bertindak deh. Iya. Lu kalau gini ya, kalau menurut gua ya, lu kalau udah dizolimin, ya udah jangan main fisik. Ya. Jangan lu udah dibodoh-bodohin, lu ngeluarin statement kalau ya nih gua bodoh nih. Gitu. Itu nggak etis banget. Nggak etis ya? Nggak etis. Terlepas dari kepemimpinan wasit yang kurang baik, yang sangat amat tidak baik. Ya, sangat amat tidak baik. Tapi tetap pemukulan itu nggak diwajarkan ya. Nggak. Lu ngeliatnya gimana dong? Kalau gua secara garis besar kita harus tahu PON itu apa sih? PON itu kan tujuannya adalah untuk mengambil potensi-potensi atlet muda dari setiap daerah untuk dipromosiin ke profesional. Ya. Tapi realitanya banyak kan kita ngelihat pemain mana dia lahir misalnya di Jakarta, dicabut main di daerah mana, dicatut ke daerah mana ya kan. Itu aja dari konsep untuk mengembangkan pemain daerah untuk jadi profesional itu udah salah. Itu mencederai administrasi ibaratnya. Dan itu terjadi bertahun-tahun loh itu. Karena yang dilihat PON ini sekarang udah gengsinya. Wilayah mana yang jadi juara? Gengsi provinsi ya. Provinsi mana yang lebih hebat? Padahal tujuannya bukan itu, tujuannya untuk ngambil pemain-pemain muda berbakat. Karena profesional, kita ngambil potensi-potensi anak muda kita lah. Itu udah salah. Dan kejadian kemarin menurut gua hanya puncaknya. Itu gunung es. Itu tuh kalkulasi dari semua bobroknya PON dari mulai segi infrastruktur, kesiapan, makan dan lain-lainnya. Puncaknya itu akhirnya kinerja wasit udah sangat parah. Pemainnya juga parah, ya kan? Akhirnya puncaknya adalah wasit berlaku curang. Dan pemain emosinya nggak terkontrol. Ya itu menurut gua pemainnya salah, wasitnya pun salah. Dan bonusnya untuk kemajuan pembinaan usia muda di kita adalah akhirnya PSSI dan jajarannya ngusut nih. Ini ada permainan nggak? Ibarat timnas kita lagi ada di top performance. Kenapa bisa dinodai, dicederai sama hal kayak gini gitu loh. Akhirnya kan diusut kan sama Pak Erick Thohir, Pak Rezul Ningga segala macam. Dan buat gue semoga kejadian-kejadian kayak gini nih gak terulang lagi setelah ada kecurangan. Dan menurut gue harus dicabut lisensi wasit. Harus ya. Dan pemainnya harus disangsi, entah didenda nggak boleh main, itu juga harus. Kena sanksi. Karena katanya dua-duanya itu bakal, kalau gue nggak salah ya, disangkutin permasalahan secara hukum keduanya ya, baik pemain ataupun wasit gitu. Nah gue pengen ngomentarin soal ini deh. Timnas kita kan lagi naik banget. Sepanjang sejarah lah mungkin baru kali ini kita merasakan euforia. Ini yang terjauh ya. Timnas ya sejauh ini yang paling jauh. Tapi dicederai oleh kejadian kayak gini, bukan hanya dari pemain, tapi dari wasitnya juga secara kepemimpinan. Yang kita nggak bisa, sekarang gini deh, kita nggak boleh, walaupun kita harus berprasangka, kalau dihukum? Prasangka tidak bersalah ya, prasangka tidak bersalah. Cuman kan wasit nggak mungkin bertindak seaneh itu kalau bukan karena ada bisikan nih, let's say kalau memang terlalu menjerumus dibilang uang, bisikan lah. Soalnya kan itu belum terbukti juga kan. Iya, ibaratnya kan kayak gitu deh. Ini mencederai banget ya sih, pandangan lu gimana soalnya? Nah itu sebenarnya, aduh Tuhan, itu yang saya sangat menyayangkan. Sebenarnya gua kayak di titik jangankan timnas, bahkan di liga pun, Liga Indonesia pun lagi bagus-bagusnya. Iya, setuju gua. Tim kecintaan gua Persib aja udah sampai nyentuh Liga Piala Asia ya, Liga Champion Piala Asia walaupun tingkat kedua CL2. Dan bahkan kayak Madura, Borneo itu dapat jatah juga walaupun Liga Oren ya. Liga kasta keempat ya, kasta ketiga, tapi masih kita dapat sorotan lah seenggaknya. Bahkan ada beberapa pemain-pemain yang cukup berkompeten bisa main di liga kita, segala macem. Kayak kenapa harus dicederain kayak gitu? Sebenarnya gue pengen nangis, tapi MU habis menang. Jadi kayak ketahan.
Kayak sebenarnya gue pengen banget. Karena Ronaldo cetak 901 gol ya. 901 gol. Jadi ketahan. Sebenarnya kalau mau nangis gue mau nangis jujur. Kayak, miris lu ya? Miris gue sebenarnya. Kayak ya Allah ketika ada aja ya. Iya, ada aja coba. Kebayang nggak lu kalau Jay Izzes main di Serie A, kalau berita ini sampai internasional kan? Iya, itu ngerugiin orang. Iya, tiba-tiba nanti untung aja lawan AC Milanes sebelum kejadian lawan Ponter lagi ngejagain Morata, nanti bilang what happened in your country? Morata ngomong gitu misalkan tiba-tiba Rafael tuh wasit tuh. Main lu. Buat tonjok lu. Temen lu yang nonjok wasit kayak gitu. Makanya sangat disayangin banget kayak gitu, kayak kita tuh kayak nggak bisa terbang gitu. Selalu ada aja ya? rantai batu yang narik kita gitu. Gimana kalau misalkan kita kena sanksi FIFA? Kita kan nggak tahu ya. Iya. Segala macam, walaupun memang ini bukan agenda FIFA. Iya. Tapi tetap aja kan lisensi segala macam. Harusnya PSSI ini berkolaborasi sama KPK nih. Terkait ini ya. Terkait musuh wasit. Setuju lagi gua. Ya gimana KPK-nya juga kan pengen dipilih pemimpinnya. Selama KPK masih di bawah Dewan ini apa? ada dewan penegak hukum. Dewan attitude-nya KPK. KPK kan sekarang katanya mau dipilih, kabar-kabar. Gue baca berita sih pengen dipilih sama Pak Presiden. Harus. Ya, beneran kabarnya. Jadi gini. Gimana? Ada pengawasnya. Jadi Presiden milih pengawas KPK. Oke. Pengawas KPK itu yang 5. milih pimpinan KPK. Nah, pengawas ini entah memilih entah gimana. Cuman kan ada di tangan pengawas. Jadi kayak ibaratnya KPK sekarang kayak kolektif kolegial gitu ya? Iya, kolektifannya dari eksekutif. Ya, makanya nih melempem nih KPK. All the best lah buat KPK. Tapi kita balik lagi. Ini tadi seperti bilang, ini kan cuma puncak gunung es. Kejadian tragedi Sulteng versus Aceh ini cuma puncak gunung es. Tapi lu ngelihat gambaran lebih besar ponnya gimana dong tahun ini deh? Karena ngelihat banyak banget infrastruktur belum selesai, makanan bla 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 segala macam. Gua jujur nggak ngikutin PON sampai kejadian kemarin, baru gua nyari berita. Gua ngikutin berita banget, dan ternyata memang ini bukan terjadi di tahun ini aja gitu loh. Setiap PON memang ternyata parah gitu. Dan catut pemain kita ya bahkan kita kenal itu rahasia umum ada di sekitar kita gitu ya. Kita tahu gitu. Ya, orang mana main di mana, dan menurut gue yang harus diperbaiki adalah pastiin dia bener-bener anak sana gitu, anak daerah sana. Karena ini yang menghilangkan potensi-potensi anak muda itu, karena kebanyakan ngambil pemain jadi. Tujuannya kan PON ini bukan buat menang, buat nyari potensi gitu loh. Sementara kita agak lebar ke basket. PON Jakarta, pemain Pelita Jaya main. IBL pemain Pelita ada udah cari lah namanya. Cari sendiri lah main. Maksud gua ngapain lu udah baru juara, lu main di kompetisi profesional, ngapain lu main? Tapi secara aturan boleh nggak sih? Oke aja umurnya masih under 23. Tapi secara aturan membolehkan ya. Tapi kenapa dia mau dan kenapa harus dia? Banyak loh anak-anak PPOK yang jago-jago. Anak-anak ya gua ngomong Jakarta, ya, kita tinggi hidup di Jakarta gitu ya. PPOK anak-anak sekolah di Jakarta tuh yang memang gue berapa kali nonton tuh potensial gitu, tapi ya ketutup akhirnya sama pemain-pemain yang memang udah main. Sekarang gini, ada contoh, gue nggak mau sebut nama, dia pemenang DBL Championship, dia udah main di Asia Tenggara, pemain terbaik di Asia Tenggara, kompetisi DBL di SMA masih main. Buat apa? Lu nggak perlu, maksud gue kasih kesempatan ke adik-adik kelas lu tuh. Lu udah nggak perlu membuktikan lu. Lamin Yamal aja nggak main di Olimpik. Ibaratnya ya. Jadi koboi SMA ya. itu kan olahraga general ya. Ya sepak bola apalagi. Memang bukan pemain-pemain pro, tapi orang mana main di mana, orang mana main di mana. Jatuhnya kayak Tarkam gitu loh ke sana, bukan SSB asli daerah sana gitu. Padahal kita punya Boas karena PON loh. Karena PON. Iya. Dan dapat Boas Salose itu karena PON. Dan gue ngelihat sebenarnya gini, ya kalau memang pemain akademi klub ya it's okay gitu ya, karena di 2016 Persib juga PON Jabar itu yang sepak bola isinya Persib pun Febri Aryadi, Gianzola, Ahmad Subakja Basit, Angga Febrianto, Dede Natsir dan lain sebagainya gitu. Tapi itu statusnya adalah pemain akademi. Mayoritas gitu ya, dan itu tadi akhirnya ketika nyatut pemain profesional yang penghargaannya udah sedemikian rupa, itu kan artinya udah melenceng dari tujuan ya, udah melenceng bukan tujuan
mengembangkan potensi, emang adu gengsi. Itu gengsi, bener. Kenapa harus juara gitu? Oke, Aceh tuan rumah, tapi lu nggak harus juara. Lu akan lebih bangga kalau lu ngorbitin pemain asli Aceh dengan wasit yang sehat, dengan turnamen yang sehat, dan suatu saat dia main di liga profesional, dia main bahkan di timnas, itu akan menjadi kebanggaan buat rakyat Aceh. Bukan dengan cara lu melanggeng dengan cara curang ya ibaratnya. Menghalalkan segala cara untuk jadi juara. Toh lu main kayak gitu juga justru pemain lu gak akan dilirik sama scouting. Iya benar gue setuju. Lagi scouting luar ya. Apalagi scouting luar. Tapi lu ngelihat Sultan mutusin buat WO gimana dia lu ngeliat? Kalau gue sebenarnya kayak dapat dimengerti sih kenapa mereka begitu. Dapat dipahami banget. Di luar konteks mereka ada salahnya untuk kontak langsung dengan wasit ya. Tapi kalau misalkan mereka memutuskan WO, dia mungkin daripada gue dicurangin dan gue kalah secara tidak hormat, mending gue mundur aja. Walaupun emang terakhir sebelum dia kalah WO itu kan masih 1-1 ya. Masih 1-1, ya gue mending cabut aja. Gue dapat dipahami. Mending cabut aja gitu. Tapi memang salah cara protesnya itu. Kalau dia cabut tanpa pemukulan mungkin bisa dimengerti. Sangat amat terhormat ya. Cuma kalau dipukul gitu ya balik lagi ini kompetisi fair play, sportif. Wasit segimanapun nggak adil lah, nggak bisa digituin ya. Di atas lapangan nggak bisa. Tapi semua sama di mata wasit. Tapi lu ngelihat kan ada video yang beredar pelatihnya ya Zulkifli Syukur ya, lu ngelihat ngekonfrontasi wasit gitu, gimana tanggapan lu? Balik lagi itu satu karena itu bobroknya turnamen itu udah nggak profesional ya. Kemarahan Zulkifli Syukur selayaknya pelatih marah gitu ya. Walaupun over memang. Tapi ya gimana juga kadang kita bicara aturan dengan wisdom gitu ya, dengan hati nurani juga kebijaksanaan, kayak agak marah juga kita gitu kayak mengusik kebijaksanaan personal ya. Kita sakit hati juga kadang gitu loh. Iya sih benar. Ya balik lagi benar kata lu, sayang banget ketika Indonesia peak performance masalah sepak bola ya. Liga, timnas segala macam, kok ada aja yang mau jatuhin kita tuh insiden-insiden rantai dengan batu yang mengikat kaki burung Garuda ya. Saya nggak suka gitu Indonesia maju walaupun masuk sepak bola. Iya, gue pertama kali ngelihat berita itu kayak, aduh, malu, jujur, bikin malu. Gue nggak tahu ya ini udah sampai internasional apa belum gitu, cuman yang jelas memalukan sih. Pasti nyampe memalukan. Pasti. Sangat. Apalagi topiknya di sini kan kita tahu netizen Indonesia sendiri. Pasti nyampe ke mereka. Pasti ada aja tuh yang komen di IG-nya Oli Romani kan, bro, dan come to Indonesia, you will punch wasit. Ntar gimana tuh media-media Vietnam tuh aja makanan. Malaysia udah tukang goreng banget itu. Kita ngasih makan Vietnam sama Malaysia. Aduh. Gimana ini? Iya nih. Wah. Kita ngasih makan rival, bro. Gimana? Ini ngasih makan rival, ngasih makan rival kan jadi mereka makan jadi media makin goreng-goreng kita. Iya, katanya jadi memperkuat statement kan, apalagi di komen-komen banyak banget yang bilang kayak gini. Oh, yang gini masih ngandelin pemain lokal kan, jadi ada beranggapan kayak gitu. Jadi trust ke pemain lokal makin berkurang. Ibaratnya gitu kan, kita nggak pengen nyiptain omongan bahwa tuh lihat tuh pemain lokal gini. Kita nggak pengen ada kayak gitu sebenarnya. Kita mau ngebuktiin, balik lagi kita mau nyari siapa tahu ada the next buah Salosa. Iya. Itu gol Sapon kan kayak gitu sebenarnya. Kita kan mau bahkan ada beberapa pemain bener-bener lokal ya. Pemain lokal itu yang benar-benar bisa compete. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin posisi striker di Mas Derajat sama Ramadan Sana, itu mereka masih bisa gitu. Walaupun nggak bawa hoki, Mas. Bagus hoki bagus. Di Sleman. Para fitnah. Hoki bagus, fitnah. Berarti katanya jelek yang bener. Kan timnya gini. Minus 3 poin. Tanadeo. Hoki kemarin ambil golin Hoki. Kan jadi gol tuh. Cuma bunuh diri akhirnya lawan. Iya, tapi nggak gol kan. Iya, harusnya dia golnya emang makanya aja itu. Kurang banget pemain Persib diambil nih. Kurang padahal juara nih. Kok di Master Derajat doang? Ini Marklock mana Marklock nih? Rezaldi Hanusa bagus marah begini. Ya Mas STI ya. Iya. Enggak marah, STI bagus banget. Paling kalau mau diambil Ciro mau main di
Itu katanya mau di timnas, katanya banyak yang komen udah ketuaan, benar sih. Iya benar, ketuaan Ciro. Tapi masa menolak orang yang mau ini Ibu Pertiwi? Bacot lah. Ya gue nggak suka gitu maksudnya. Masa bilangnya ada spekulasi orang luar bakal buang paspor Indonesia ketika udah nggak membela. Siapa itu yang bilang? Ada yang bilang. Siapa sih itu? Ada. Lupa gue namanya. Jangan dipanasin lagi udah. Ada lah. Siapa tahu Ciro pengen jadi WNI supaya bisa nyalek. Iya. Iya kan dia Paul. Tapi terlepas apapun itu kontroversi dari PON, kita sebagai Komedia Sport memahami kekecewaan Sulteng tapi tidak mewajarkan pemukulannya ya gitu ya. Kita memahami bahwa memang wasit terlalu berat sebelah tapi pemukulan itu nggak bisa diwajarkan. Cara gitu protesnya itu salah banget. Oke, kalau gitu karena pertemuan kita terbatas durasi, jadi kita cukupkan dulu. Sampai bertemu di obral episode selanjutnya, obrolan bola anak rental.